Uni Eropa tak puas hati dengan kebijakan Jokowi. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Nggak apa-apa, kalah saya sampaikan ke Menteri banding. Kita harus membuat 2000 akal. Ya, Indonesia ini orangnya udah pintar-pintar, nggak bisa lagi dimain-mainin. Dan kita nyali kita nggak kecil kok. Ya gitu bos ya. Ya mungkin salah satu diantaranya pajak ekspor instrumen kan. Ini kan main di instrumen. Salah satu diantaranya pajak ekspor kita mungkin kita naikkan. Dan itu kewenangan kita dong. Ada juga cara lain. Tapi saya tidak mau menjelaskan cara lain itu apa. Karena kalau saya sudah buka nanti lawan tahu. Tak terduga WTO kalahkan RI dari Uni Eropa. Gara-gara ini, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO memutuskan mendukung Uni Eropa terkait gugatan larangan ekspor biji nikel Indonesia. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan menjelaskan, belum matangnya industri hilir di Indonesia menjadi dasar WTO memenangkan gugatan UE. Pemerintah dinilai tidak bisa menjelaskan alasan kebijakan ini diambil untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Fasilitas pengolahan nikel itu dikatakan belum kuat. Jadi kalau industrinya sudah kuat, itu bisa katanya dilakukan larangan ekspor terhadap komoditas, ungkap Bara kepada CNBC Indonesia dikutip Sabtu 4 Maret 2023. Tapi kita akan juga pada saat sekarang sudah ada industri yang cukup banyak untuk mengolah nikel tersebut. Itu sudah kami jelaskan dan itu tidak diterima, tapi nggak apa-apa. Kan kita sudah memutuskan untuk banding jelasnya. Meski demikian, pemerintah telah mempersiapkan argumentasi dalam upaya banding kepada WTO melawan Uni Eropa. Salah satunya adalah memastikan bahwa industri hilir dari produk olahan nikel di dalam negeri sudah kokoh. Sekarang ini kita betul-betul ngebut untuk memperkuat industri, terutama yang baterai EV, nanti diharapkan kalau panel banding terbentuk yang diperkirakan 2024, walaupun itu tidak langsung mendengarkan kasus kita karena kasus kita ini ngantri di urutan 25, ujar Bara. Jadi kalau kasus kita didengar tahun 2025, akhir misalnya, itu industri kita kan sudah kuat. Jadi kita cukup yakin kalau argumentasi kita bisa diterima, kata dia. Bara pun optimistis peluang Indonesia untuk memenangkan upaya banding di WTO cukup besar, seiring dengan masifnya pembangunan proyek smelter di dalam negeri. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Nikel kan diambil dari bumi terus dikirim ke smelter kan untuk diolah. Biji nikel itu kan bisa memproduksi besi dan bisa untuk baterai EV. Dua industri ini kan betul-betul kita dorong untuk bergerak lebih cepat, katanya. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sempat mengatakan bahwa pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Indonesia tidak perlu mengubah aturan atau mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding, ujar Arifin dalam raker bersama komisi. Selain itu Arifin mengatakan bahwa pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Adapun final panel report yang sudah keluar pada 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasannya, itu memutuskan kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11 2A dan 20D GATT 1994 menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Sebagai dasar pembelaan, final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember 2022.